bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Video yang barusan kita saksikan tadi itu menunjukkan bahwa betapa buruknya rekrutmen politik di elit politik di tingkat atas atau di level partai politik ya. Kita lihat bagaimana seorang calon wakil presiden mempertontonkan hal-hal yang tidak etis. Ya wajar saja kita menilai bahwa Gibran melakukan hal-hal yang tidak pantas ya di level debat nasional seperti itu. Karena memang dia lahir atau dia berada di situ dengan melanggar etik. Orang akan terkoneksi logikanya ke situ. Ya. Karena yang dia hadapi harusnya itu dia punya respect terhadap lawan debatnya. Karena yang dihadapi adalah calon wakil presiden dari partai lain, dari gabungan partai lain. Kalau kita mau lihat secara individu juga, Pak Mahfud ataupun Cak Imin ini adalah senior jauh di atas dia, punya pengalaman lebih banyak dari dia. Seorang profesor lagi, ya kan? Jadi, apapun itu harusnya Gibran ini menunjukkan respectnya, ya kan? Apalagi pertanyaannya bukan pertanyaan yang high class, ya kan? Pertanyaan yang diulang lagi. Seperti debat sebelumnya, pertanyaan menjebak ya. Bagi saya itu nggak punya nilai sama sekali, nggak punya kualitas sama sekali ya. Mohon maaf aja, ya kan. Lagi-lagi kita melihat bahwa calon yang diusung, yang dipaksakan hadir di pentas nasional ini, atau calon yang dihadirkan dengan kekuasaan bapaknya sendiri, ya kita akan saksikan seperti ini. Ya, tidak punya kualitas sama sekali, hanya mempertontonkan gaya-gaya anak muda yang juga sebenarnya anak muda juga tidak bersimpatik dengan caranya Gibran seperti itu. Sehingga kita tidak menangkap sedikit pun esensi daripada debat ini. Ya, selain hanya gimmick-gimmick yang dibikin semata-mata agar trending di Twitter atau di TikTok dan segala macam. Dan itu yang direncanakan memang. Sehingga ya jangan heran rakyat tidak akan dapat apa-apa, ya kan? Nggak usah pakai istilah-istilah yang keren tapi nggak punya isinya, itu nggak penting bagi rakyat. Justru sebenarnya istilah-istilah itu harus diterjemahkan sehingga apa manfaatnya bagi rakyat, apa keuntungannya bagi rakyat jika nanti mereka itu terpilih jadi presiden atau wakil presiden. Ya, jadi memang 02 ini dan Gibran ini memang tidak mengutamakan hal penting ya. Inti dari perdebatan itu apa yang bisa diterima, ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami bahwa ketika mereka nanti jadi pemimpin, mereka akan melakukan ini dan itu sesuai dengan apa yang mereka paparkan dalam debat itu. Tapi saya melihat ini hanya sekedar mencari-cari kehebohan sehingga menjadi kehebohan juga di media sosial. Ini yang saya bilang benar-benar gak pantas ya kan. Makanya kenapa saya dan beberapa teman-teman lepas dari kita punya afiliasi dukung salah satu pasangan calon, tapi semua kita yang mendukung atau yang tidak mendukung Gibran itu sudah merasakan bahwa ini anak ini atau Pak Gibran ini masih belum begitu matang, ya belum memiliki kematangan emosional, belum memiliki kematangan intelektual, ya, sehingga belum layak ditampilkan di level nasional seperti ini. Jadi hanya gaya-gaya atau hanya show off aja di panggung ya kan, dan itu tidak pantas sama sekali. Ya kita sebagai rakyat biasa, rakyat yang ya ingin tahu siapa calon presiden, calon wakil presidennya, bagaimana apa yang akan dia lakukan nanti, itu tidak mendapatkan apa-apa.
Kemudian saya juga melihat apa yang ditampilkan oleh Gibran ini, ya, dari debat pertama dan debat kedua calon wakil presiden ini, saya makin lama makin merasa bahwa sepertinya Gibran ini ya menjadi dalam tanda kutip ya seperti tokoh antagonis ya, lagi-lagi ya. Di debat pertama ya mungkin saya cuma curiga, cuma melihat ya, mungkin ini cuma karena pertama kali dia tampil di panggung nasional sehingga direct aja apa yang diperintahkan atau apa yang disarankan oleh timnya, dia hanya melakukan itu ya, tanpa keluar dari dirinya secara pribadi. Tapi debat kedua ini kita mau tidak mau kita harus menilai bahwa memang Gibran ini tidak pantas untuk tampil di debat nasional karena belum memiliki kematangan, ya kan. Sehingga lebih daripada itu saya menilai bahwa Gibran ini mengarah kepada aktor antagonis ya. Dalam sebuah film ya kita ada aktor protagonis dan aktor antagonis. Protagonis tentu yang berperan, memiliki peran yang baik-baik. Ya, antagonis tentunya melakukan peran-peran yang negatif atau peran-peran yang dibenci oleh penonton. Nah, itulah gambaran Gibran saat ini di mata saya ya. Ya, setelah debat kedua calon wakil presiden ini. Dia seolah-olah menjadi aktor yang tampil di depan panggung debat nasional ini adalah aktor yang antagonis ya, yang kok anti terhadap etika, anti terhadap moralitas ya, debat di panggung nasional ini, anti terhadap respect terhadap lawan debat, apalagi yang lawan debatnya ini seorang profesor atau yang lebih tua dari Gibran itu sendiri. Nah, sehingga orang cepat langsung bisa menilai bahwa ya setelah Anda melakukan itu Anda mau menutup dengan sikap yang minta maaf segala macam, itu nggak penting. Terus besok Anda lakukan lagi. Yang orang capture itu adalah sepanjang debat, bukan sebelum debat dan setelah debat. Enggak. Ya kan? Yang orang nilai itu adalah ketika berlangsungnya debat. Nah, sehingga menurut saya wajar saja kalau survei setelah debat ini ya, orang melihat bahwa sentimen positif dan negatif itu dari antara ketiga calon ini lebih banyak negatifnya ke Gibran. Ya, jadi wajar saja, ya kan. Sehingga saya tetap melihat Pak Mahfud MD ini memiliki nilai yang cukup, memiliki tampilan yang luar biasa karena lebih banyak menampilkan isinya, ya kan, menampilkan esensinya, sehingga orang menilai positif terhadap respon terhadap tampilannya Pak Mahfud MD, sama juga dengan Pak Gus Imin ya. Sehingga ya itu harapan orang sebenarnya. Ya saya nggak tahu 02 ini memang hanya ingin tampil mencari gimmick ya. Sebelumnya ada gemoy dan sebagainya. Ya tinggal masyarakat melihat ya mana yang memberikan nilai tambah kepada kita pendengar atau penonton atau masyarakat pada umumnya, dan mana yang hanya menampilkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensi. Ya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.